Ya, kita lanjutkan topik kita, Festival Bambu Nusantara yang rencananya akan diselenggarakan pada 15-16 Mei. Pak, bagaimana persiapannya sejauh ini? Ya, Festival Bambu Nusantara yang akan dilaksanakan di Pringsewu merupakan kehormatan bagi Pringsewu untuk pertama kali, yang selama ini dilaksanakan di Pulau Jawa dan baru sekali ini di Sumatera dan kemudian di Pringsewu. Karena itu masyarakat dan seluruh pemerintah dan seluruh stakeholders, utamanya para pengrajin bambu, sudah mempersiapkan mulai dari waring kecil, apalagi mau kedatangan tamu se-Indonesia. Karena itu kita persiapkan. Bertaraf nasional sekali ini ya. Sekaligus, mulai dari aturan-aturan, termasuk infrastruktur, apalagi ini yang selama ini dilaksanakan indoor, untuk sementara besok ini akan dilaksanakan outdoor. Nah itu kira maksimal sekali, baik itu kabupaten, kemudian kita berkoordinasi dengan provinsi, termasuk utamanya dengan kementerian. Oke, Pak, Pringsewu ini punya arti tersendiri ya, karena memang tadi dikatakan Bu Esi juga memang ini merupakan tempat wisata yang berkaitan dengan bambu. Bisa Anda jelaskan? Ya, Pringsewu itu berasal dari kata bahasa Jawa, kebetulan pring, orang Jawa mengatakan banyak itu sewu. Sehingga waktu itu tahun 1905 hadirlah orang Jawa ke Lampung, banyak ditanami pohon bambu yang banyak sekali, akhirnya kemudian dijadikan perkampungan itu dinamakan Pringsewu. Sehingga mempunyai nilai sejarah baik bagi Pringsewu itu sendiri maupun termasuk secara perjuangan bangsa Indonesia yang namanya bambu runcing itu sendiri. Karena ketika Pringsewu, pring itu adalah merupakan satu tumbuhan yang mudah didapat, mudah dikembangkan, kemudian Pringsewu dengan namanya maka menjadikan pring bambu ini menjadi salah satu ikon untuk pengembangan wisata dan menjadikan bambu untuk kesejahteraan. Oke, sudah ada tempat yang ada sumber bambunya, kenapa nggak dari dulu gitu ya? Mas Dwiki mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana Anda melihat hal ini, karena sebelumnya selalu di Pulau Jawa, bahkan mungkin di Jawa Barat ya, karena yang selalu kita kenal adalah angklung. Saya paling senang kalau event-event yang bersifat nasional itu, apalagi event-event budaya, harusnya memang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Selama ini saya alhamdulillah rajin membantu, dipercaya untuk mengembangkan. Tiap tahun ya, 8 kali mengembangkan ya. Itu nggak hanya bambu ini, tapi festival apapun, perhelatan apapun selalu lebih diarahkan ke berbagai daerah. Nah, kalau khusus bambu ini ya sangat menarik karena di Indonesia sendiri sebetulnya ada sekitar 160 spesies bambu. Tersebar di seluruh Indonesia dari 180 lebih yang ada di dunia. Dan ini kalau orang Indonesia kan selalu mempunyai berbagai ekspresi budaya. Sebetulnya ini memang awal pasti berkaitan dengan konteks pertanian. Sebenarnya tidak hanya festival bambunya saja ini, tapi kita juga sebaiknya juga bisa mempertahankan ekspresi-ekspresi budaya itu secara komplit, karena lebih bagus kalau diangkat secara lebih komplit, tidak hanya musik sebagai bagian dari ekspresi budaya itu. Kedepannya saya berharap bisa begitu, karena dengan begitu akan jadi hidup semuanya. Nah, kalau kita bicara mengenai alat musik yang terbuat dari bambu, angklung, kini kita sudah kenal ada gamelan, sebenarnya ada apa lagi sih Mas Dwiki? Ada jegok misalnya di daerah Jembrana, Bali Barat ya. Ada kalau di Banten itu angklungnya macam-macam, ada angklung gubrak, angklung apa, ada yang besar sekali ada itu ya. Toel ya. Nah, juga di Kalimantan. Temanggung ada gambang. Yang dari bambu. Banyuwangi ada juga. Bahkan di Rote itu sebetulnya sasando dalamnya pakai bambu, luarnya pakai daun lontar. Tapi ini uniknya Mbak, waktu saya ke Madagaskar, saya menemukan bentuk seperti sasando yang sangat besar, namanya falua, tapi dia tidak pakai resonansi daun lontar. Pokok bambunya aja besar sampai tinggi segini. Nah, itu dari bambu juga, rupanya karena nenek moyangnya banyak berasal dari Indonesia juga. Inspirasinya dari Indonesia juga ketika ketemu pohon bambu di Madagaskar, nah ini dia nih, aku bikin alat musik lagi nih. Orang Indonesia tuh bikin alat musik terus gitu. Iya, dan ini sangat mudah untuk terbarukan ya, karena tidak akan punah ya, tumbuh dengan cepat. Bu Esti, bagaimana juga kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang berbeda selain lokasinya, penyelenggaraannya bagaimana?
memang di dalam Festival Bambu Nusantara ini banyak sekali aktivitas. Jadi mulai tadi ikonnya salah satunya musik tadi yang Mas Dwiki akan melit kegiatan untuk yang exposure musiknya. Jadi kita akan di samping alat musik juga penyanyi-penyanyinya kita akan undang dari ibu kota, salah satunya Krispati, terus Putri Ayu ya Mas ya. Kemudian juga ada kegiatan budaya, jadi ada tari-tarian performance yang memang bertemakan bambu. Kemudian juga ada kuliner yang memanfaatkan semua pohonan bambu. Jadi mulai itu ya? dari akarnya, akar mudanya, batangnya, seluruhnya bermanfaat. Batangnya ya, itu kita bisa buat patin masak bambu. Jadi terkenal juga ya Pak Bupati ya. Lemang. Lemang. Kemudian daunnya juga kan bisa untuk obat-obatan dan untuk bikin kayak lepek-lepek begitu. Dan ada juga kegiatan yang memang tahun ini agak berbeda. Kita akan mengadakan rekor muri untuk 1000 meriam bambu. 1000. Nah itu menjadi rekor dan ikon kegiatan tahun ini. Di samping nanti selama beberapa 2 hari itu kita banyak aktivitas. Ya seperti Mas Dwiki harapkan ini tidak saja di daerah Impring Sewu sebagai venue untuk festival, tapi ini bisa nantinya menjadi daerah di mana orang mencari referensi mengenai beberapa bambu, pengembangannya, penelitian. Diharapkan itu sebagai destinasi orang untuk bisa mendapatkan informasi baik dari sisi budaya, sejarah, terus ilmu pengetahuan. Kegunaannya sangat luas ya. Gitu. Nanti kita sudah bicara kuliner, pasti banyak yang minat nih untuk datang kemudian merasakan apa saja masakan dari bambu, apalagi ditemani alunan musik dari bambu. Kita akan bahas lebih lanjut dan apakah ini juga bisa untuk umum, tentu ini yang menarik. Pemirsa tetap ikuti perbincangan kami mengenai Festival Bambu Nusantara.